Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita. Beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Pas saya ke objek yang, kan di Gua Belanda itu ada objek yang kayak dinding yang bolong. Nah, dinding bolong itu saya mencoba foto, tiba-tiba baterainya ngedrop. Habis aja baterainya. Beberapa ada yang nangis, ada yang minta tolong, terus yang badannya itu ada yang cambukan, ada yang karena bekas rantai yang terlalu lama gitu. Batasnya di sini. Apa sih pembatasnya, kayak bentuk gimana sih? Kayak ada masuk ke dimensi lain gitu. Kalau kamu jalan ke sana sebenarnya bisa masuk ke dimensi lain. Tadi aku dengar banget suara yang kayak apa sih, bawa barang-barang berat gitu, terus yang mereka yang kerja kayak mukul-mukul sesuatu gitu. Yang fotonya mengambil gambar, ternyata di belakang pengantin itu ada sesosok makhluk halus ya. Waktu kita masuk ke dalam gua, dalam rombongan begitu, itu ada suara minta tolong atau suara jeritan. Kami kira itu kan peserta gitu kan, atau salah satu dari kita yang ngejerit. Makanya yang di luar masuk ke dalam, yang dari dalam mencoba keluar. Itu siapa? Yang ngejerit. Ternyata yang kita cari, baik yang di luar maupun yang di dalam, itu tidak ada dari rekan kita yang menjerit minta tolong seperti itu. Iman adalah ketua dari sebuah komunitas di Bandung yang bernama Wisata Mistis. Wisata mistis atau biasa dikenal dengan Wismis adalah sebuah komunitas kegiatan wisata di malam hari ke tempat-tempat yang dianggap angker. Wismis sendiri adalah sebuah komunitas di Bandung, di mana kegiatannya jalan-jalan di malam hari ke tempat-tempat yang ada mitosnya, ada urban legend, ada cerita seramnya, seperti itu. Banyak keanehan dan keganjilan yang mereka temukan saat mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker. Salah satunya Gua Belanda di kawasan Hutan Raya Insinyur Juanda, Bandung, Jawa Barat. Atau lebih dikenal dengan sebutan Dago Pakar. Kawasan konservasi seluas 590 hektar ini membentang dari Dago Pakar hingga Maribaya.
saat saya ingin melakukan fotografi, foto-foto biasa pakai kamera, tiba-tiba itu baterainya ngedrop. Nggak tahu kenapa. Pas saya ke objek yang, kan di Gua Belanda itu ada objek yang kayak dinding yang bolong. Nah, dinding bolong itu saya mencoba foto, tiba-tiba baterainya ngedrop. Habis aja baterainya. Terus saya pindah ke objek yang lain, tiba-tiba baterainya penuh lagi. Selain sebagai instalasi militer, pada masa Perang Dunia Kedua, Gua Belanda juga digunakan sebagai pusat stasiun radio komunikasi Belanda, terutama untuk mencegah masuknya tentara Jepang. Sedangkan pada masa kemerdekaan, Gua Belanda digunakan untuk gudang penyimpanan mesiu oleh para pejuang Indonesia. Dan kini, Gua Belanda bebas dikunjungi sebagai tempat wisata. Mitos dan cerita mistislah yang menuntun komunitas wisata mistis mengunjungi Gua Belanda. Banyak pengunjung Gua Belanda mengaku mendengar suara-suara aneh atau melihat penampakan makhluk halus. Penampakan yang sering terjadi di antaranya sosok wanita berkulit putih dan berambut pirang. Masyarakat sekitar menyebutnya penampakan noni Belanda. Selain penampakan noni Belanda, pengunjung goa terkadang juga melihat penampakan tentara Belanda sedang berpatroli. Saat ini saya sedang berada di Taman Hutan Raya Dago Pakar. Di sini terdapat dua gua, yaitu gua Jepang dan gua Belanda. Yang katanya gua itu Intan, kamu ngagetin aku ah. Udah dari tadi. Iya, lumayan. bilang dong kalau mau datang bukan yang langsung datang seperti aja. Yaudah, ini kan kita lagi ada di Gua Belanda. Gimana kalau kita nonton di sana? Oke, ayo. Ngagetin terus. Intan adalah teman saya. Dia seorang indigo yang mampu melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Dingin dan gelap. Itu yang kami rasakan saat memasuki Gua Belanda di Dago Pakar. Goa terdiri dari 15 lorong dengan 2 pintu masuk. Dan goa sangat kokoh. Ada juga bekas instalasi kabel listrik di dinding yang kini sudah tidak berfungsi lagi. Tak lama kami memasuki goa, Intan sudah melihat penampakan beberapa Bentar makhluk deh. halus penghuni goa. Di sini dulu bekas penjara. Di sini. Iya, di tempat ini bekas penjara. Terus kamu tiba-tiba diliatin gitu ya dulunya. Iya, aku flashback. Dulunya di sini tempat penjara di zaman Belanda gitu. Terus aku coba ngerasain bau amisnya itu masih berasa banget. Bau amisnya masih berasa. Terus ada beberapa yang masih di sini di belakang aku Ran, yang masih pakai rantai-rantai gitu. Ada yang kakinya dipasung. Di tengah ini atau yang kamu? Sebelah sana. Oh, di sini. Itu ada yang dirantai, dipasung gitu, cowok. Udah tua tapi Orang Indonesia. Indonesia. Oke, terus Kuat banget energinya di sini.
Mereka disiksa juga ya Ran di sini. Kebanyakan cowok. Nggak ada ceweknya bahkan di tempat ini. Di sini ya, di titik ini nggak ada ceweknya. Cowok semua. Ada yang dirantai gitu. Terus semuanya kurus. Ada yang mondar-mandir di sebelah sana. Mondar-mandir yang bawa besi runcing gitu, kecil tapi dibawa. Oh, jadi dia sepertinya orang luar ya? Iya, Oh, mondar-mandir dari saat, Nih. iya di situ. kenapa dia mondar-mandir? Dia jahat Ran, dia jahat. Suka nyiksa tapi bukan dia, pemimpinnya bukan dia. Dia masih bawahannya. Terus dia maksudnya mondar-mandir di sini kenapa? Dia pengen interaksi aja. Dia nyampein apa gitu sama kamu? Enggak, cuman diam aja, yang mukanya tuh yang sadis gitulah. Yang lihat ke aku gitu, mondar-mandir dari tadi. Terus yang cowok ini cuman kayak ngerintih kesakitan gitu. Bajunya apa yang mondar-mandir kayak gimana? Coklat, cuman nggak begitu jelas, cuman kelihatan coklat aja. Kalau yang cowok di sini nggak pakai baju, kurus, udah tua, itu yang dipasung. Banyak suara-suara di sini, ramai banget. Cuman mungkin nggak di ruangan ini ya. Kamu mau nunjukin aku ke ruangan yang lain? Iya, Mana? dari situ ke kanan. Yuk, coba nonton. Jadi tadi di sini ya? Ya, tadi mondar-mandir di sini. Yang dipasang ini? Ya di situ tadi Ran. Cuman yang narik di sebelah sini juga ada. Yang energinya kuat narik kamu banget yang mana? Yang narik situ. Mual di sini. Di sini. Emang ada apa? Ada orang tua, nenek-nenek bongkok di sebelah sana. Di tempat ini yang dari tadi narik aku Ran, waktu kita ada di sana. Yang narik energinya tuh kuat banget buat aku kesini gitu, kayak ada yang manggil. Itu sosok nenek-neneknya tadi. Iya, yang bongkok itu. Itu dia siapa? Belum aku tanya. Cuman dia orang sini. Terus di tempat ini juga tempat buat penyiksaan. Terus? Beberapa ada yang nangis, ada yang minta tolong. Terus yang badannya itu ada yang cambukan, ada yang karena bekas rantai yang terlalu lama gitu. Serem di sini. Terus jadi kayak luka itu ya? Yang kayak gitu. Cambukan juga iya. Yang dalam gitu ada yang luka yang udah kering tuh kayak gitulah. Di sini banyak banget. Orang Indonesia ya? Iya, dan semua deketin ke arah kita.